wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rika Agustin NIM E 2019-1190. Jadi di sini saya akan melanjutkan tugas menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis yang berjudul Penghitungan Pendapatan Nasional. Teman-teman, kira-kira dalam setahun berapa kali sih kita berbelanja? Tahu nggak? Jika setiap kegiatan ekonomi yang kita lakukan sedikit banyak mempengaruhi pendapatan nasional. Dan ada cara buat penghitungannya juga loh. Nah, pendapatan nasional atau disebut juga produk domestik bruto atau PDB dapat dihitung dari jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor dalam satu periode tertentu. Baik, jadi kita langsung ke pengertian pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional ini merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga atau RTK dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Nah, pendapatan nasional ini salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Nah, dengan metode penghitungan pendapatan nasional dapat diketahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian negara. Lebih dari itu, menghitung pendapatan nasional adalah hal penting karena memiliki banyak manfaat, yaitu yang pertama mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, yang kedua mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, yang ketiga mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu, yang keempat membandingkan kinerja ekonomi antar sektor, yang kelima sebagai indikator kualitas hidup suatu negara, yang keenam sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara, yang ketujuh sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara lain, yang kedelapan sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, dan yang terakhir sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Jadi banyak sekali manfaat dari pendapatan nasional ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep penghitungan pendapatan nasional. Jadi yang pertama itu ada GDP, yaitu produk domestik bruto. Nah, produk domestik bruto ini nama lainnya adalah gross domestic product, merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Dapat diambil rumus GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri atau DN ditambah pendapatan asing dalam negeri. Dalam perhitungan GDP ini termasuk juga barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan maupun instansi asing yang terkait, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara atau domestik tersebut. Contohnya seperti perusahaan X dari Jepang yang mempunyai cabang di Indonesia. Hasil berupa barang dan jasa tersebut termasuk ke dalam GDP. Barang yang dihasilkan termasuk modal yang belum diperhitungkan, maka bersifat bruto atau kotor. Selanjutnya adalah produk nasional bruto atau GNP. Nah, produk nasional bruto atau gross national product merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya seperti seseorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian di Malaysia. Hasil berupa barang dan jasanya termasuk dalam GNP. Nah, dapat diambil rumus GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Nah, itu adalah rumus cara menghitung produk nasional bruto atau gross national product. Selanjutnya adalah produk nasional neto atau NNP. Untuk rumus menghitung produk nasional neto adalah NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Penyusutan ini adalah penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Umumnya bersifat taksiran sehingga dapat menimbulkan kekeliruan meskipun relatif kecil.
Dan yang selanjutnya adalah pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto, Net National Income, merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Dapat diambil rumus, NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pendapatan perseorangan atau PI. Nah, pendapatan perseorangan, personal income, adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya gaji seorang pegawai negeri maupun pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. Nah, PI ini dapat diambil rumus. PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Nah, transfer payment ini adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagai dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan, pengangguran, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, ini disebut juga dengan disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Nah, pendapatan ini dapat diambil rumus DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung ini adalah pajak yang dibebankan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan. Baik, sekian tanggapan dan review singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.